Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang mana Allah terus memberikan kepada kita tak henti-hentinya, bahkan tanpa kita meminta pun Allah berikan nikmat tersebut. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang Allah berikan dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat itu langgeng terus ada dalam diri kita dan juga Allah akan memberikan tambahan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab kita, kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh beliau Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal takun minkum, dan hendaknya ada di antara kamu, ummatun ay jama'atun, ada di antara kamu sekelompok, yad'una ilal khair, yang mana kelompok tersebut orang-orang itu menyeru atau mengajak ilal khair kepada kebajikan. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi ada di antara kalian yang jadi penyeru kebajikan. Jangan semuanya diam hadirin. Jangan semuanya diam. Kalau seandainya tidak ada orang-orang yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, maka Islam tidak akan sampai kepada kita. Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Makanya hadirin, dakwah ini hukumnya fardu, walaupun sebagian mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya. Ada yang mengatakan fardu ain, semua orang wajib untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Yang namanya mengajak kepada kebaikan, yad'u ilal khair atau yad'una ilal khair, itu bukan hanya melulu harus ceramah, enggak. Yang namanya ngajak kebaikan itu bisa dengan perbuatan kita. Kalau bisa ngasih nasihat, dengan nasihat kita. Kalau bisa mengajak, dengan ajakan. Mungkin kita enggak bisa ngajari, tapi ngajak mereka kepada majelis ilmu, ini juga termasuk dakwah ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam caranya hadirin. Jadi jangan terus kemudian kita beralasan saya nggak bisa ceramah, nggak bisa dakwah. Enggak, orang yang nggak bisa ceramah tetap masih bisa berdakwah, mengajak orang di jalan Allah. Mentok-mentoknya hadirin, kalaupun nggak bisa, jadi dengan doa.
Jenengan apa? Doa ya Allah, si A, si B, si C, teman-teman saya, orang yang saya kenal, tetangga saya, saudara saya, orang tua saya, adik saya, kakak saya, ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan, bisa hadir di majelis ini juga termasuk bagian dakwah hadirin. Lihat bagaimana dulu Wali Songo hadirin itu enggak banyak ceramah. Enggak banyak apa? Ceramah. Ketika ditanya dengan apa kok Wali Songo bisa berhasil mengislamkan tanah Jawa dan sekitarnya, maka dijawab al-buka'u fil lail wal basyasyatu fin nahar. Kuncinya dua, apa? Nangis di malam hari. Nangis apa? Doa kepada Allah supaya orang yang diajak itu mau menerima ajakan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Ketika ketemu orang wajahnya menyenangkan dengan akhlakul karimah. Artinya enggak mesti dengan ceramah. Mereka bisa berhasil dakwah bukan karena ceramahnya, bukan karena nasihatnya, tapi karena apa? Karena doanya dan karena akhlak mereka. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, begitupun kita semua enggak mesti pinter ceramah. Panjenengan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, mempraktekkan ajaran Nabi, akhlak Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan menarik orang untuk mengikuti panjenengan. Ya, tapi kalau seandainya akhlak jenengan boten sae, kelakuan panjenengan gak baik, akhirnya apa? Orang akan punya pikiran, oh ngaji ke akhlaknya bejat. Ngaji ke akhlaknya ora apik suka orang ngaji sisan. Kowe gara-gara jenengan yang akhlaknya enggak baik, yang enggak bisa mempraktekkan ajaran agama, akhirnya orang jauh dari majelis ilmu. Jenengan bukannya mengajak orang ke jalan kebaikan, tapi mengajak menunjukkan orang ke jalan keburukan. Na'udzubillahi min